Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Rosa 2. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar, kebersamaan kita berlanjut Palembang malam ini untuk Dialog Palembang pagi ini. Edisi Rabu 22 Januari 2025 bersama saya Haris Ansor dan juga rekan-rekan yang bertugas seperti biasa. Kami akan hadirkan satu topik dan juga narasumber seperti yang saya informasikan sebelumnya mengenai PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang kembali marak. Nah, jadi di kesempatan kali ini, bagaimana Sumatera Selatan mengantisipasi penyebarannya bersama narasumber kita yang sudah hadir tentunya ada Bapak Insinyur Kostan Manalu MM, yakni Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan. Juga ada Dr. Hewan Bapak Catur Setiawan, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan BKHIT Sumatera Selatan atau Balai Karantina Hewan, Ikan, dan juga Tumbuhan. Baik, pendengar, seperti warta berita daerah pagi ini yang kami hadirkan mengenai PMK yang kembali marak tentunya menjadi kekhawatiran yang cukup membuat gelisah khususnya para peternak yang ada di Sumatera Selatan. Jadi bagaimana Sumatera Selatan secara umumnya mengantisipasi penyebaran dari PMK ini. Baik benar, langsung saya sapa untuk narasumber kita sekali lagi bersama Bapak Insinyur Kostan Manalu MM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, selamat salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya baik Pak. Sehat senantiasa ya. Dan juga bagaimana dengan kondisi-kondisi hewan, ikan, dan tumbuhan yang ada di Sumatera Selatan ini Pak? Pada saat ini kondisi-kondisi hewan, ikan, dan tumbuhan Sumatera Selatan dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Terutama juga tentang rencana pembicaraan kita masalah PMK. Mengenai isu-isu yang lagi beredar ini ya Pak, yang lagi hangat-hangat ya. Isu yang beredar PMK Pak di Sumatera Selatan. Oke, dan satu lagi ada Dokter Hewan, ada Bapak Catur Setiawan. Selamat pagi Pak Catur. Selamat pagi Pak. Bagaimana juga kabarnya nih Pak Catur? Alhamdulillah baik. Sehat, kita akan bincang-bincang mengenai kondisi PMK kali ini ya Pak ya. Siap. Baik, ini Pak, untuk Sumatera Selatan informasi terkini ini untuk PMK-nya sendiri ini awalnya bagaimana ini Pak? Untuk pertama kali informasi ini beredar, apakah baru-baru ini atau memang sebenarnya sudah cukup lama ini Pak? Ya, terima kasih Pak. Sedikit saya terangkan tentang apa Pak ya? PMK ya. Penyakit mulut dan kuku PMK Pak ya. Penyakit mulut dan kuku atau PMK atau Foot and Mouth Disease atau PMD adalah penyakit hewan yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, termasuk juga hewan liar yang seperti gajah, rusa, dan lainnya. Virus ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup di tulang, kelenjar susu, dan produk susu. Masa inkubasinya selama 1-14 hari dengan angka kesakitan bisa mencapai 100% dan angka kematian tinggi pada hewan muda. Nah, ini kalau kita lihat pada saat ini kita terkait tentang PMK ya, Sumatera Selatan pada saat ini masih bebas PMK belum, tapi tetangga-tetangga kita sudah terjadi indikasi seperti Lampung, Jambi, dan Bengkulu Pak. Oke, jadi kita walaupun istilahnya belum masuk, tapi berpotensi sangat tinggi sekali ya Pak ya? Berpotensi sangat tinggi sekali. Oke, kalau mengenai dengan kondisi saat ini, apakah PMK ini harus diwaspadai atau bagaimana ini Pak Kostan? Ya, ini merupakan suatu yang harus diwaspadai oleh seluruh
masyarakat, pemerintah setempat di Sumatera Selatan, sehingga PMK ini bisa kita minimalisir. Cara kita bagaimana supaya PMK ini jangan masuk ke Sumatera Selatan, Pak. Oke. Walaupun tetangga sebelah, provinsi sebelah dari Sumatera Selatan sudah terjangkit, kita usahakan jangan sampai masuk ke Sumatera Selatan. Ini untuk lebih mungkin kalau para peternak mungkin sudah tahu PMK ya Pak ya. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri mungkin untuk PMK sendiri ini untuk hewan ternak yang seperti apa ini Pak Kostan? Biasanya untuk hewan seperti sapi, untuk kerbau, babi, kambing, domba, termasuk juga hewan liar yang seperti gajah, rusa, dan lainnya. Ini merupakan yang terkena PMK, Pak. Itu jadi memang harus diwaspadai, bukan hanya sekedar sapi saja ya Pak ya. Kita harus waspada, Pak, ini terhadap PMK ini. Oke, kita beralih ke Pak Catur. Jadi untuk kondisi PMK sendiri ini bagaimana informasinya Pak? Sumatera Selatan seperti dikatakan Pak Kostan masih aman Sumatera Selatan. Tapi aman-aman yang seperti apa? Nanti diem-diem gleb gitu loh. Baik ini Pak ya. Jadi kalau di sementara di Sumatera Selatan, kalau di tahun 2022 kita termasuk yang tertular Pak. Kemudian dilaksanakan pengendalian, vaksinasi, pengobatan. Kemudian mulai di 2023 mulai landai. Tidak ada kejadian kasus lagi. Oh berarti pernah sempat tinggi ya Pak ya? Pernah di 2022, 2022. waktu pertama kali muncul kita. Jadi sempat lumayan tinggi, terutama di kantong ternak kita di Kabupaten Oki dan OI, itu yang tinggi. Kemudian dilakukan vaksinasi secara menyeluruh di 2023 melandai, tidak ada kasus kejadian. 2024 begitu juga. Mungkin di awal 2025 ini ada beberapa tetangga kita yang kena. Oke. Lampung, kemudian Jambi, Bengkulu, kemudian Sumatera Utara dan Aceh kita kena. Kita dikelilingi ya Pak ya? Ya kita harus waspada dengan lalu lintas yang antar daerah daratan kita ini, karena kan tidak bisa terpantau oleh karantina. Jadi kita harus koordinasi sama dinas. Dinas yang memiliki wewenang untuk di daerahnya masing-masing. Oke. Jadi untuk penyebaran ini memang baru ya Pak ya untuk tahun 2025 ini ya. Di awal ini. Nah, kalau untuk dari daerah luar sendiri itu kira-kira dari penyebarannya itu penyebab tertingginya itu apa itu? Pak Kostan ataupun Pak Catur? Sementara kalau penyebab tertinggi kita yang paling sekarang ada zona merah kita kan ada di Jawa sama Sulawesi Pak. Itu yang zona kita tetapkan zona merah atau zona udah kejadiannya ya mirip seperti wabah, udah luar biasa, peningkatan kasusnya tinggi. Terutama ini disebabkan biasanya bisa juga dari lalu lintas antar daerah. Tapi sepertinya kalau sekarang ini karena program vaksinasinya yang kendor. Jadi PMK ini kan sebenarnya harus kita vaksin 1-2, kemudian nanti diulang di 6 bulan. Per 6 bulan kita ulang. Di booster istilahnya, kayak kita vaksin COVID seperti dulu. Nah, itu tuh pencegahannya. Jadi karena vaksinasinya ini sudah agak kendor, karena seperti kalau ternak masyarakat kan seperti tahu sendiri ya, kan tergantung dengan pemerintahnya. Mau dikasih bantuan nggak ini vaksin? Mau divaksinasi lagi nggak? Karena kalau masyarakat kan jarang punya inisiatif, kita beli vaksin sendiri yuk, kita vaksin ternak kita biar aman. Nah, kan nggak seperti itu biasanya. Jadi mereka mengandalkan Tunggu ajakan dulu ya. tunggu dari pemerintah nih kapan mau dilakukan vaksinasi. Ya, jadi karena di 2023-2024 ini vaksinasinya kendor, nggak ada vaksinasi lagi dari pemerintah pusat dan daerah, jadi ya muncul lagi. Jadi kejadiannya bukan tertular dari luar lagi, tapi dari kita sendiri muncul gejalanya lagi. Oke, jadi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini Pak Kostan juga Pak Catur, sebenarnya sistem dari peternak kita sendiri ini secara terskema atau memang secara tradisional sebenarnya masih yang berlanjut hingga sekarang? Dengan kondisi yang mungkin banyak kita yang lihat kalau sapi-sapi dilepaskan ya gitu ya, seperti itu Pak. Kalau di tempat kita kan masih banyak tradisional nih. Tradisional justru ya Pak ya? Terutama kayak di kita di Sumsel, karena kalau yang sudah lumayan modern ini
mungkin daerah yang banyak punya feedlot ya, tempat perusahaan pengemukan. Nah itu mereka udah datang, sekali datang impor biasanya kan, ekspor, jadi manajemennya udah bagus, datang langsung vaksinasi, kemudian biosecurity-nya juga bagus. Jadi setiap ada tamu yang datang, hewan yang baru kan semuanya harus dilakukan desinfeksi total. Jadi semua orang, nggak cuman orang kendaraan pun, orang yang mau masuk itu semuanya udah harus free. Jadi Desinfeksi di depan, di awal. Jadi dan tidak semua orang boleh masuk ke kawasan PAM-nya. Oke, jadi memang yang sterilisasi itu memang betul-betul prioritas kalau yang di Iya, sana. betul. Beda dengan yang peternak tradisional ya Pak ya. Tradisional. Untuk yang dikatakan Pak Catur tadi, kita harus mengajak dulu baru bisa. Oke, kembali ke Pak Kostan ini Pak Kostan. Jadi untuk fokus utamanya sendiri terutama di Sumatera Selatan, ini apa saja ini Pak agendanya Pak? Agenda kita pada saat ini di Sumatera Selatan ya melakukan koordinasi dengan pemerintahan setempat terkait untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan untuk pencegahan dan pembatasan lalu lintas media pembawa PMK, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan Sumatera Selatan, begitu juga dengan seluruh kabupaten-kabupaten yang berada di Sumatera Selatan, sehingga dapat kita meminimalisir segala lalu lintas ternak itu betul-betul kita batasi Pak, betul-betul kita perketat, baik pemasukannya maupun pengeluarannya di Sumatera Selatan maupun lewat dari Sumatera Selatan seperti ke Bangka Belitung. Kita tetap mengantisipasi dan memperketat seluruh lalu lintas, baik itu administrasi maupun klinis maupun laboratoris yang dilakukan. Kita memperketat semuanya kegiatan-kegiatan tentang lalu lintas ternak melalui Sumatera Selatan. Oke, kalau untuk Sumatera Selatan sendiri titik tertinggi kira-kira di kabupaten kota mana ini Pak Kostan, Pak Catur? Untuk kejadian atau untuk kasus gimana? Mungkin keduanya, kejadian dan juga kasus yang paling berpotensi. Ya, kalau yang kita paling berpotensi karena ada daerah-daerah perbatasan ya, seperti Oki mungkin ya, kemudian Oku Timur, Batu Raja, kemudian ada di yang berbatasan kita dengan Jambi dan Bengkulu, mungkin daerah Linggau Muratara, itu yang sangat-sangat berpotensi. Karena daerah-daerah sebelahnya sudah terkena, kita waspada di daerah situ. Yang terakhir kemarin juga sudah dilakukan, kita sudah melakukan, dinas kabupaten kota sudah melakukan vaksinasi. Jadi ada bantuan dari pemerintah pusat sekitar 10.000 vaksin. Ya sudah disebarkan untuk daerah-daerah yang berpotensi mengalami kejadian nantinya kan. Jadi kita antisipasi dulu, vaksinasi hewan-hewan yang sehat untuk mencegah nantinya seandainya daerah-daerah yang tertular di sebelahnya ini kan. Jadi kita antisipasi dulu, kita kuatkan dulu antibodinya, sehingga ya nanti kita bisa mencegah dari PMK ini. Karena memang salah satu kuncinya di vaksinasi dan biosecurity. Mau tidak mau pencegahan itu nomor satu ya Pak Iya. Kostan ya. Itulah ke awal yang dikira paling pas. Karena kalau kecolongan rasanya nggak mungkin juga ya Pak ya. Kecolongan masuk ke dalam kota Palembang, Sumatera Selatan dari daerah-daerah lain gitu ya. Ya, karena kalau biasa kita kan ya nanti kita antisipasi ini mau Lebaran, Idul Adha, Oh udah dekat ya. ini biasanya pemasukan banyak ini. Ya kita kan biasanya kita koordinasi dengan kabupaten kota, kemudian provinsi, karena setiap pemasukan ini kan harus ada izin masuknya Mas. Oke. Iya, rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan. Jadi misalnya dari Lampung mau ke Sumsel, nah Sumsel ini mau terima nggak, mengeluarkan nggak rekomendasi pemasukannya dari dinas biasanya kan seperti itu. Oke, kalau selama ini untuk diperketat sendiri, apakah memang sekarang diperketat atau memang bagaimana nih Pak dengan kondisi-kondisi sekarang dengan adanya wabah PMK dari tahun 2022 sampai sekarang, apakah sama untuk perketatannya ataukah harus lebih ditingkatkan lagi? Tapi mungkin sebelum dijawab ada yang ingin bergabung ya. Oke, ini ada yang bergabung Pak Catur, Pak Kostan.
Pro 1, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang Arif. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Pak Anton di Kebun Bunga. Pak Anton di Kebun Bunga. Iya. Oke, silakan Pak Anton. Selamat pagi juga untuk kedua narasumber ya, ada Pak Insinyur Kostan dan juga ada Bapak Chatro Setiawan juga. Ini saya menyimak dari awal tadi. Sebagai orang awam, untuk deteksi awal terhadap hewan yang saat ini kebetulan saya juga di rumah itu ada beberapa ayam dan juga ada beberapa hewan lainnya juga ya, kayak kucing juga. Nah, sebagai orang awam saya pengen tahu antisipasi awalnya itu bagaimana nih Bang, dan juga untuk jenis hewan apa yang rentan terkena yang namanya PMK ini, sehingga nanti kita bisa melakukan tindakan langkah awal supaya nanti virusnya ini tidak menyebar ke hewan lainnya, begitu pertanyaannya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi kembali Pak Anton. Terima kasih banyak sebagai pemilik hewan ternak ya, yang bukan dengan yang tradisional tadi ya Pak Catur ya. Pak Kostan, Pak Catur mungkin bisa langsung dijawab ini gimana Baik. jawabannya. Gini Pak Anton ya, jadi kalau untuk PMK ini kita terbatas hewan rentannya hanya di sapi, kambing, domba, kemudian babi, dan mungkin hewan-hewan liar yang berkuku genap ya, seperti ada rusa juga, ada gajah mungkin ya. Kalau seperti hewan yang Bapak pelihara kayak kucing, ayam ini nggak terkena Pak, jadi aman sebenarnya. Tapi kita waspada bila ada tanda-tandanya seperti di hewan yang rentan tadi ya Pak ya, ada hipersalivasi atau ada leleran dari liur dari mulutnya, kemudian ada perlukaan atau lesi-lesinya, kemudian ada lepuh-lepuhnya. Lepuhnya bisa di lidah, bisa di sekitaran mulut, dan juga di kakinya, seperti itu. Tapi untuk hewan-hewan yang Bapak pelihara, untuk punya Pak Anton ini ada kucing, kayak kucing dan Ayam tadi. Itu nggak terkena, Nggak Pak. terkena Aman ayam. itu, karena nggak bisa menular di hewan tersebut. Oke, itu Pak Anton. Jadi untuk hewan-hewan yang disebutkan Pak Anton tadi itu masih aman ya, jadi tidak harus khawatir dengan PMK ini. Oke, Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Christine. Selamat pagi juga, Bu Christine. Ini ada Kepengen tanya juga ini dengan Pak Cetur dan Pak Konstan ya. Iya Bu, iya. Masalah ini. Oke, udah sering kedengeran itu yang ada PMK. Sekarang ada di pasar itu ada dua macam Pak. Kadang-kadang yang daging sapi ini ada warnanya merah dan ada yang warnanya pucat. Itu kadang-kadang kita bingung, itu yang mana. Apakah yang pucat itu yang terkena penyakit, apa yang gimana? Yang kedua, di sini di KM14 ini, tapi tidak sering Pak, ada beberapa kali saya pernah dengar itu, dengan motor mereka datang ke kompleks menjual daging manjangan, itu seperti rusa lah kira-kira. Katanya mereka kerja di daerah mana, ya mungkin ada kena itu, jumpa rusa atau manjangan itu ini, bawa pulang ke sini dijual. Apakah itu Pak, kita mau belinya nakut-nakut juga ya, kayak kalau dengar kayak gini. Itu kan kalau liar. Apakah itu nanti ada itu efek-efeknya ke penyakit itu? Nah, itu aja ya saya tanyakan. Ini kebenaran barisan pagi ini ada itu. Ada yang menawarkan mau tidak daging manjangan. Waktu itu saya pernah beli memang ya memang suka waktu masih orang tua masih ada, kita sering gitu. Jadi sekarang kalau memang ada penyakit itu saya tidak takut itu. Oke, cuma itu aja Bang Hari. Biasalah makan tadi pagi mau cari. Justru kekhawatiran itu justru kadang-kadang dari masyarakat yang kita bisa dikatakan nggak tahu bagaimana kondisinya ya Bu ya di lapangan sana gitu kan. Itu cuma ya kita tahu itu dagingnya masih bagus atau tidak gitu kan. Ya mereka katanya di daerah mana gitu ya, itu kan liar ditembak, itu bisa aja, sah aja. Cuman kalau sudah ada penyakit begini,
apakah kita harus introspeksi dulu harus beli di mana atau di mana gitu. Saya udah mau beli tadi, saya sudah mau tawar tadi. Cuman saya dengar pagi ini, jadi takut gitu loh, mundur gitu ya. Nggak jadi bikin apa sapi rusa gitu. Oke. Oke Bu Christine. Oke, Nanti terima langsung kasih, dijawab sama Pak Pak Catur ya, sama-sama Terima kasih. juga sama Pak Kostan. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Christine di KM14, Pak Kostan, Pak Catur. Silakan dijawab nih. Baik, terima kasih Bu Christine. Saya pertegas dulu Bu ya. Kalau PMK ini tidak menular ke manusia Bu. Ia tidak zoonosis. Jadi sebenarnya kita konsumsi dari daging hewan yang mungkin karena kita ada mungkin potong bersarat ya. Hewan yang terkena PMK dipotong bersarat. Istilahnya dagingnya masih dapat dikonsumsi asal dimasak dengan benar, dimasak dengan sempurna, matang gitu. Jadi virusnya mati. Meskipun nggak mati pun sebenarnya nggak berbahaya untuk kita karena PMK-nya tidak bisa menular ke manusia. Jadi kalau seperti daging rusa, kemudian daging sapi yang saya sebutkan tadi ya, hewan yang rentan PMK tadi sebenarnya aman asalkan dimasak dengan benar dan juga memang sebenarnya tidak menular ke manusia. Hanya saja kalau di hewan liar ini kan biasa makannya kita nggak tahu, semuanya kita kemudian status kesehatan nggak kita juga nggak tahu kan, namanya rusa ya tadi kan atau menjangan tadi. Jadi mungkin penyakit lain nanti yang bisa masuk kan, yang bisa menular ke kita. Karena namanya hewan liar, kita nggak tahu itu statusnya kayak seperti apa. Jadi daging apa yang bisa dibawa dari daging tersebut bisa menular penyakit yang bisa menular ke manusia. Misalnya kayak istilahnya kalau kita awam cacing lah mudahnya kan. Karena biasa cacing pita terutama itu bisa menular. Terutama di otot-otot di bagian kepalanya. Jadi ada di pipi seperti kemudian ada di torak kalau kita ya di dada. Jadi jeroan-jeroan itu seperti itu. Sebenarnya bukan cacingnya yang terbawa, telurnya biasanya, kistanya kayak gitu. Itu yang biasa masuk terkonsumsi oleh kita. Nah itulah yang nanti istilahnya dapat menyebabkan sakit ke kitanya, ke manusianya. Tapi kalau dimasak dengan benar, Kalau dimasak dengan benar, insya Allah aman. termasuk juga cacing pita dan juga karir penyakit yang lain ya Pak. Iya. Kalau dari Pak Kostan ada yang ingin ditambahkan Pak Kostan? Yang ini saya tambahkan ya kepada Ibu Christine tadi ya. Ya, berarti kita kalau apalagi pada saat ini Bu ya, kalau mengkonsumsi daging itu kalau bisa kita harus mengetahui asal-usul dagingnya Bu ya, jangan beli daging-daging sembarangan di luar itu ya. Kita tahu ya kalau memang benar-benar daging itu ya jangan di jalanan belinya Bu, kalau bisa yang resmi lah pada saat ini ya. Dan dalam arti di resmi itu kan ada tempat-tempat jual daging-daging khusus. Kita kalau di pinggir-pinggir jalan gitu kita tidak ngerti daging-daging dari mana nanti diambil. Jadi mungkin kita juga tidak ngerti asal-usul dagingnya. Jadi ingin kita kalau yang mungkin dari yang resmi itu mungkin mereka kan sudah menjaga kualitas daging yang mereka jual kepada masyarakat. Dan juga kita juga ketertelusuran dari daging ini dari pihak karantina juga. Kalau biasanya dari resmi-resmi itu sudah kita mengetahui dari apa daging asal-usul dagingnya. Tapi kalau dari pinggir-pinggir jalan kita tidak ngerti dari mana asal-usul dagingnya, ini jadi mungkin bisa ya ibaratnya kita membahayakan terhadap kesehatan kita jika kita mengkonsumsi, jika kita tidak mengetahui, jika kita membeli di sembarangan tempat itu. Jadi ya saran kita ya kita selaku masyarakat ya kalau bisa kita harus menginginkan daging yang sehat, daging-daging yang benar-benar dikelola dengan baik, di pemotongannya dengan baik, terutama mungkin di tempat-tempat yang sudah resmi ya, sehingga untuk kita konsumsi dapat kita mengkonsumsinya dengan sehat ya. Mungkin itu saja Pak yang kami sampaikan. Jadi kalau untuk yang resmi bisa di pasar modern ya. atau juga pasar tradisional itu bisa terjamin ya Pak Kostan ya. Iya, Pak. Kecuali tadi kalau misalkan keliling-keliling
ataupun juga yang tidak jelas asal-usulnya akan lebih baik dihindari Ya, ya. juga dihindari, apalagi pada saat ini lagi penyebaran penyakit PMK daging-daging yang PMK ini Pak ya. Kita harus antisipasi ke sana Pak. Jadi Pak Kostan sama Pak Catur, jadi potensi untuk orang menjual daging yang sudah dengan kondisi PMK itu apa? Ada kemungkinan, memungkinkankah? Kalau secara aturan Pak ya, jadi daging dari hewan yang terkena PMK ini nggak boleh dijual belikan, nggak boleh diedarkan. Jadi misalnya mau dikonsumsi ya dikonsumsi sendiri, sekitaran misalnya ke tetangga mungkin kayak ini kan. Seharusnya, tapi kan Adakah yang nakal? pasti ada. Nah, itu dia ya. Oke. Kalau dijawab ada kayak nakal pasti ada. Kan. Hanya saja kan kita nggak bisa membedakan antara yang sudah terkena, kalau udah menjadi daging kan itu udah susah. Itu kalau dipotong-potong tidak ada ciri khas gitu ya Pak Kostan sama Pak Catur? Nggak ada lagi, udah sama. Seperti yang Bu Christine bilang, warnanya lebih pucat kah? Iya. Atau itu nggak ada Nggak sama ada sekali? sebenarnya. Jadi istilahnya untuk penyakit PMK sendiri nampak dari fisik luar ya pada saat dia sakit Ya, itu yang pada saat kelihatan hidup. ya. Iya. Kalau dilihat sendiri Pak Kostan sama Pak Catur, itu gejala-gejala pada penyakit PMK pada hewan ternak itu awalnya gimana itu Pak? Yang pasti dia keluar liurnya banyak nih, bagian mulut. Itu ciri pertama. Ciri pertama, yang paling mudah kita lihat dari luar ya. Kemudian setelah kita buka mulut, pasti ada lepuhnya. Setelah 2-3 hari itu pasti lepuh dia. Jadi berair itunya. Ada seperti lepuh berair. Kemudian kalau udah lama dia seperti kita kayak kena sariawan. Keropeng-keropeng, lesi-lesi, kemerahan gitu. Seperti orang sariawan, persis sekali. Kemudian nanti kalau di sapi mungkin di bagian kakinya juga seperti itu, ada lepuhnya, lesinya seperti itu. Untuk sapi-sapi yang besar bisa juga sampai lepas kukunya. Oh, Ya, karena tidak kuat menahan bobot berat berat badan. badan tadi. Jadi kuku ini kan sudah terkena PMK ini kan sudah rapuh. Jadi biasa lepas. Itu dalam rentang masa berapa lama sampai seperti itu Pak Catur? Itu bisa kalau lepuh dan sebagainya itu kurang dari 1 minggu udah kelihatan banget. Kalau lepuh mulai bersalivasi itu di antara 1-2 hari sudah kelihatan. Oke, ya. Ini juga ada beberapa yang bertanya ini di kanal YouTube kita. Baik pendengar, jadi Anda juga bisa menyaksikan siaran kami Dialog Palembang pagi ini melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Bisa bertanya langsung, tapi tadi ini pertanyaannya dari Mbak Pur ya. Hampir sama mungkin pertanyaannya dengan Ibu Christine tadi, bagaimana mengetahui kalau daging yang dijual tidak berpenyakit ya. Mungkin tidak semua TPH terdaftar. Nah, kalau misalnya untuk urusan TPH sendiri ini bagaimana ini Pak Kostan sama Pak Catur? Untuk TPH ya, tempat potongan hewan. Iya, Sebenarnya biar orang nggak ada keraguan lagi lah Iya. seperti itu. Kalau kita sebenarnya rumah potong hewan sebenarnya kalau Iya. di ini ya. Jadi untuk di Palembang ini kita punya RPH hanya di Gandus ya. Gandus, ya. Tapi kalau untuk tempat pemotongannya ada juga mungkin yang isinya pemotongan yang mandiri, hanya saja sudah diregistrasi sama dinas. Istilahnya sudah terjamin juga. Nah, jadi kalau memang menginginkan hewan-hewan yang terjamin atau dagingnya sudah terjamin kesehatannya, karena kan sebelum dipotong hewan ini kalau di RPH atau tempat pemotongan mereka juga punya dokter hewannya, diperiksa dulu. Istilahnya pemeriksaan sebelum dipotong, jadi antemortem istilahnya. Oke. Dipastikan kesehatannya dulu sebelum dilakukan pemotongan. Kemudian nanti setelah dipotong pun dagingnya, kemudian bagian-bagiannya juga diperiksa juga biasanya sama dokter hewan yang bertugas. Yang di RPH tempat pemotongan itu kalau yang udah diregistrasi dinas, mereka punya dokter hewan sebagai petugas untuk melakukan pemeriksaan. Jadi sebelum dilakukan pemotongan dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan juga dilakukan pemeriksaan. Jadi ya kita
harus tahu nih asal-asal daging tersebut itu tadi. Jadi memang sebenarnya dari pengetahuan dari masyarakat lebih diutamakan Ya, sebenarnya Pak ya, betul. dan kebijakan di mana belinya, Ya. bukan hanya sekedar murah ya Pak ya. Ya, tapi Betul. semurah-murahnya daging masih mahal juga ya Pak Catur. Oke, tadi kita kembali untuk memperketat tadi. Ya, selamanya mungkin sebelumnya kita sudah ketat ya Pak Catur ya, Iya. Pak Kostan ya. Apakah dengan kondisi-kondisi yang sepertinya setiap tahun terjadi PMK ini, walaupun tidak sampai istilahnya menyeluruh dan juga sampai tingkat yang parah, apakah akan diperketat lagi dan kira-kira aturan-aturan yang seperti apa yang akan dibuat agenda ke depannya ini Pak Kostan? Ya, aturan-aturan ke depannya ya yang harus kita perbuat mungkin Pak ya. Yang pertama mungkin melakukan koordinasi dengan dinas terkait guna melakukan pencegahan dan pembatasan lalu lintas media pembawa PMK. Itu memperketat izin-izin Pak, izin-izin pemasukan terhadap media pembawa PMK yang akan dimasukkan ke Sumsel. Itu karantina sendiri, Sumsel melakukan pengawasan lebih ketat terhadap lalu lintas di tempat pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini yang perlu, tempat pemasukan pengeluarannya. Terutama juga dokumen dan fisik lebih diteliti terhadap media pembawa PMK yang akan dilalu lintaskan. Itu begitu juga terhadap biosecurity-nya kita perketat terhadap media pembawa PMK yang dengan melakukan desinfeksi di tempat pemasukan dan pengeluaran. Begitu juga masalah laboratorisnya ya, ya pengujian ELISA, NSCP, PMK atau PCR yang dilalu lintaskan harus benar-benar dia negatif. Artinya tidak positif, Tidak negatif positif, dia. ya. Ya. Oke. Kita juga memberikan bantuan tenaga medis dalam pencegahan dan penanganan PMK bila dibutuhkan oleh dinas peternakan setempat. Siap tenaga medis dari karantina siap untuk melakukan bantuan terhadap dinas-dinas ataupun dinas peternakan provinsi ataupun kabupaten jika diminta Pak. Berarti Kita siap memang untuk koordinasi sudah terlaksana itu ya Pak terlaksana ya. Oke, nanti baik, akan koordinasi yang kita lakukan. mungkin bisa kita ketahui bagaimana untuk progres koordinasinya ini Pak Kostan. Tapi sebelumnya ada yang bergabung kembali nih Pak. Halo Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi Ibu, dengan siapa di mana Bu? dengan Oka, Ibu Oka. Ibu Oka di mana Bu? Di Alang-Alang Lebar. Alang-alang lebar, silakan Ya. Bu Oka. Baik, izin Pak saya tanya, saya kan punya kontrakan tuh di sekitaran Sukarame, daerah Sukawinatan, arah TPA lah ya Pak ya. Nah di situ kan ada beberapa peternak sapi dan kambing, bisnis lah Pak seperti itu. Nah saya pengen tahu aja Pak, apakah tadi PMK itu kan saya baca di online itu udah mulai marak lagi Pak. Apakah hanya terjadi pada sapi atau juga bisa menyerang kambing? Terus juga kalau seandainya PMK itu sendiri, karena kan di lingkungan masyarakat ya Pak ya, di daerah dekat kontrakan saya tuh Pak, sebenarnya sih terganggu, khawatir juga Pak. Nah itu ada aturannya nggak Pak ya, kalau seandainya ternak itu memelihara hewan ternak untuk bisnis itu di lingkungan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Pak Kostan, Pak Catur silakan ya. Begini Ibu ya, kalau untuk seperti yang tadi sebenarnya sudah dijawab juga Dijawab sih. juga ya. Sebenarnya kalau untuk hewan yang rentan ya sapi, kambing, domba, kerbau, kemudian ada babi. Ya, hanya saja kalau kita berdampingan seperti itu ya kita aman sebenarnya karena tidak menular ke manusia. Hanya saja kalau seperti peternakan di dalam kota Dan komersial. komersil ya. sebenarnya memang sebenarnya ada aturannya. Dari dinas itu sudah menetapkan jarak ideal untuk peternakan sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang kalau orang seperti peternakan ya, dulu memang nyarinya tempatnya sepi nih. Tapi lama-lama masyarakat mendekat. Jadi mereka sebenarnya serba salah. Sebenarnya kayak gitu. Memang secara aturan memang ada. Hanya saja kadang ya nggak tahu yang salah peternaknya atau masyarakatnya. Yang jelas
para peternak dengan halaman yang luas tidak mungkin akan bergeser ke belakang lagi ya Pak. Iya. Kan kadang-kadang seperti itu. Sudah. Betul, karena pelebaran dari pemukiman warga Iya, tadi ya. betul. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau yang protes ini bingung juga sebenarnya. Oke, ada yang ingin bergabung kembali nih Pak Catur, Pak Kostan. Pro 1 selamat pagi. Halo Pro 1 selamat pagi. Selamat pagi Bang Haris. Selamat pagi, dengan siapa? Ibu Dewi. Ibu Dewi di Prabu Muli. Ya, oke, silakan Iya, Bu Dewi. di Prabu Muli. Ha. Selamat pagi Bapak. Tadi Pak Manalu ya? Iya, selamat pagi Bu. Iya, Pak Kostan Manalu, Salam Ibu. sehat selalu Pak Bu. Kostan Manalu sama Pak apa Pak tadi? Catur Setiawan. Catur Setiawan. Oh iya Pak Ya. Catur, Iya. Pak Catur Setiawan. Saya ini tinggal di pedesaan Pak ya. Di sini juga banyak hewan peliharaan seperti kambing dan sapi. Tapi di sini hewannya semua diliarkan Pak. Ya nggak ada yang masuk kandang. Kambing banyak kan, sapi juga ada lah. Tapi nggak pernah masuk kandang Pak. Karena dulu pernah ditegur, disuruh masukin ke kandang, tapi kepala desanya nggak mau nurut. Jadi sampai sekarang kepala desa yang udah sekarang juga nggak peduli. Jadi hewan peliharaan terutama sapi dan kambing ini semua liar Pak. Jadi ngotorin di depan rumah saya ini setiap hari kotoran kambing ini Pak. Berbagi ya Bu Dewi ya. Iya, berbagi kotoran kambing. Bagi kotoran. Bukannya berbagi Berbagi rezeki. daging. Berbagi kotorannya itu. Ya, ini saya mau tanya, apakah hewan liar di tempat kami seperti kambing dan sapi ini, apakah bisa juga ya Pak ya kena penyakit PMK tadi? Karena mereka ini, rombongan hewan ini, itu makannya itu ya sembarangan Pak. Ya ketemu daun lengkuas dimakan, ketemu daun bunga dimakan, ketemu daun nanas, laju dimakan semua. Karena mereka itu pada kelaparan semua Pak. Karena yang punya peliharaan itu nggak peduli sama peliharaan sendiri kan. Jadi ada lagi satu Pak ya yang saya aneh itu. Katanya ada tuh hewan yang namanya kambing itu masuk angin Pak. Terus karena katanya kambing itu masuk angin, dianggapnya sakit, terus dipotong. Terus ada yang dijual itu daging kambingnya. Katanya masuk angin Pak. Saya juga nggak ngerti itu penyakit apa Pak ya, seperti yang disebut penduduk desa kami itu. Katanya kambing masuk angin itu gimana Pak ya? Ya itu aja Pak ya. Oke Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali juga pertanyaan Bu Dewi ya. Ini juga istilahnya buat tambah pengetahuan buat kita yang awam untuk soal-soal ini ya Pak Catur ya Pak Kostan. Silakan ini Pak Kostan juga Pak Catur. Baik Ibu Dewi. Terkait tadi sapi sama kambing memang bisa Bu itu terkena PMK. Kemudian saya juga pernah ada perda kalau di Sumsel ini sepertinya untuk hewan ternak itu sebenarnya wajib untuk dikandangkan, nggak boleh berkeliaran, itu ada perdanya sebenarnya itu. Tapi karena ya masyarakat kita mungkin cari enaknya saja lah, kita lepas saja, nggak usah ngasih makan, nggak usah ini, sudah nanti dapat hasilnya, kan seperti itu. Kemudian itu tergantung dari ya aparat masyarakat setempat untuk pelaksanaannya kan, karena perda itu. Kemudian terkait tadi kambing masuk angin, sebenarnya ya mungkin kalau awam masuk angin Bu, sebenarnya itu kembung biasanya. Memang kalau di kambing itu rentan untuk penyakit kembung itu paling dominasi, bisa menyebabkan kematian. Oh berarti memang nama penyakitnya penyakit kembung memang ya Pak? Iya biasanya dia kalau kembung kita biasanya kalau di hewan itu dari makanan biasanya. Jadi memang kalau kambing itu paling sering kena kembung, itu bisa menyebabkan kematian. Selain penyakit ya sebenarnya bukan karena virus atau karena bakteri, tapi karena secara fisiologis ya, pencernaan, penyakit fisiologis. Itu tidak masalah. Tapi kalau untuk mau dikonsumsi nggak masalah. Nggak masalah.
Kecuali tadi ada beberapa penyakit-penyakit yang memang tidak boleh dikonsumsi apabila sudah Iya, terkena betul. seperti antraks ya Pak ya Iya, mungkin ya. antraks itu kan menular ke manusia kan. Antraks, kemudian kalau di hewan-hewan itu, kalau kita di Sumsel ini banyak kita waspada juga rabiesnya. Karena rabies juga menular ke manusia. Dan di Sumsel ini sepertinya kayak rabies ini nggak habis-habis juga. Dan daerah-daerah tertentu yang biasa outbreak-nya itu paling banyak, seperti Muareni, Lahat itu paling banyak. Untuk kasus rabies. Kasus Pak. rabies gigitan ke manusia itu paling Sampai banyak. sekarang. Sampai sekarang. Padahal udah tiap tahun juga mereka udah ada program vaksinasi, tapi mungkin karena vaksinasinya tidak sampai menyeluruh. Jadi kan yang penyakit ini tetap ada. Karena tidak semua hewan tervaksinasi. Karena minimal paling tidak itu 70% dari populasi untuk pencegahan. Oke, ini kita berbicara mengenai tanggung jawab sebenarnya Pak Kostan ya, Iya. Pak Catur ya. Karena sebagai pemilik ternak, pemilik hewan peliharaan harus bertanggung jawab dengan apa yang dipelihara seperti itu. Betul. Karena kadang-kadang kalau sudah ada apa-apa ini nggak tahu mau nyalain siapa gitu. Iya. Nah, sebagai masyarakat kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan sebagai pemilik ternak khususnya ini Pak? Kalau untuk pemilik ternak ya harusnya dia sadar karena hewan ini dipeliharakan untuk istilahnya jadi memiliki keuntungan, bisnis. Janganlah kita merugikan orang lain. Seperti itu. Jadi perda sudah ada, aturan sudah ada, tinggal penerapan sebenarnya di masyarakat ini. Bagaimana penerapan dari aturan tersebut? Oke, jadi Pak Kostan, jadi untuk koordinasi pun sebenarnya diperlukan juga masyarakat ya Pak ya? Ya, perlu Pak, ya kita koordinasi dengan masyarakat itu tidak bersinergi kita terhadap instansi terkait dengan masyarakat, dengan karantina, terutama karantina Pak. Ya kita perlunya koordinasi dan sinergi kita bersama untuk menanggulangi ya masalah hewan, ternak, apakah itu yang seharusnya kita ternak itu kita kandang, kita berkeliaran begitu. Ini Jadi termasuk percuma apa Pak ya kita? kalau koordinasinya dengan pihak-pihak terkait, tapi kalau masyarakatnya denial, agak-agak sangat sulit sekali ya Pak ya. Ya, ya Pak ya. Tapi sampai sejauh ini koordinasinya bagaimana Pak dengan masyarakat itu? Kalau dengan masyarakat koordinasi kita terutama kalau kita koordinasi dengan lalu lintas ternak Pak. Kita dengan lalu lintas ternak koordinasi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi segala aturan-aturan baik dari dinas peternakan maupun dari karantina. Kalau karantina masalah lalu lintas ya pertama mungkin harus melapor kepada petugas karantina jika melalui lintaskan hewan atau ternak Pak ya, baik itu antar provinsi, antar provinsi, antar pulau maupun antar luar negeri kan. Yang kedua harus melalui pintu-pintu pemasukan pengeluaran yang sudah ditetapkan Pak. Yang ketiga mungkin dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dapat dilakukan tindakan karantina. Termasuk laporan-laporan dari masyarakat ya Pak Iya, ya? termasuk laporan-laporan dari masyarakat. Oke, kalau ada yang mencurigakan mungkin dari hal-hal yang tadi ya, Iya, dari yang mau dilalu lintaskan lalu kita lintas bisa tadi. langsung antisipasi tindakan apa yang harus kita lakukan. Oke, nah ini tadi Pak, ini mungkin hampir sama dari pertanyaan dari Ibu Oka dan juga Ibu Dewi ya mengenai kepemilikan dan juga mungkin dari pemukiman warga. Apakah dengan perda ya tadi Pak ya, itu apakah harus di upgrade lagi? Karena agak membingungkan juga nih Kak, yang seperti Pak Catur bilang yang namanya perumahan pasti menyebar makin mendekat ke peternakan gitu loh. Itu apakah perlu diperbaiki lagi, diubah lagi, atau diupdate lagi untuk undang-undangnya itu Pak? Peraturannya? Mungkin kalau aturan sebenarnya tidak perlu karena sebenarnya Tidak perlu, ya. aturannya seperti itu. Hanya saja nanti antara masyarakat dengan peternak mungkin kan dicarikan solusi terbaiknya gimana kan. Karena memang pemukiman semakin mendekat pada sebenarnya duluan peternakannya. Nah ini ya. Kita mau bicara Pak silakan dipindah kan juga nggak mungkin. Jangan sampai ada Perlu biaya perselisihan besar. antar mereka Iya, sebenarnya ya Pak ya. Iya. Bagaimana untuk mediasi antara keduanya? Oke. Jadi memang balik lagi ke warga sekitar dan juga siapa yang berkepentingan ya Pak ya. Betul.
Nah, sampai sejauh ini Pak, yang dilakukan tadi, potensi-potensi dan titik-titik kita juga masih bisa dikatakan aman ya Pak ya. Iya. Tapi jangan berpuas diri dulu ya, karena kemungkinan ke depan itu takutnya ada lonjakan yang tidak dikira kan. Iya, Nah, Pak, iya. ini untuk vaksin sendiri yang PMK yang sudah ada ini, seberapa efektif pemberian vaksin itu nih, Pak Konstan, Pak Catur? Untuk pemberian vaksin, kalau dinilai dari kejadian 2022 yang dulu, kejadiannya kan sangat luar biasa itu, hampir di seluruh provinsi terkena. Kemudian dilakukan vaksinasi, kejadian menurun kasusnya. Berarti secara ilmiah pun dapat dibuktikan bahwa vaksinasi ini memang sangat-sangat penting gitu loh. Sangat-sangat berguna untuk menurunkan kasusnya dan juga untuk melakukan pencegahan terhadap yang sakit lagi. Jadi memang kalau untuk PMK ini paling utama kalau ini vaksinasi, kemudian biosecurity. Jadi kita lakukan biosecurity nggak cuma hanya di kandangnya, hewannya, tapi juga lalu lintas orangnya. Karena nggak hanya penularan nggak hanya dari hewannya, tapi juga bisa dari alat angkutnya, kemudian orangnya. Kalau biasa lah, kalau di tempat kita kan istilahnya orangnya baik-baik. Ada tetangga kita nih misalnya hewannya sakit, kita nengok lah. Sebenarnya ini sebagai sumber penularan. Kita berempati, tapi hewan kita nanti kita balik dari sana bisa menularkan ke hewan kita. Nah, itu yang jarang disadari oleh masyarakat sebenarnya. Karena mungkin rasa penasaran kita yang tinggi ya Pak ya. Kita berempati dengan tetangga nih, kita nengok dulu lah gimana keadaannya. Nah, ternyata ini sebagai sumber penularan, itu yang jarang disadari sama masyarakat. Itu yang memang harus dilihat ya, konteks-konteks yang kadang-kadang kita lupakan ya Pak ya. Betul. Oke, kalau ada juga ini pertanyaan dari Ibu Surya di Sekojo, sampai sejauh ini sudah seringkah balai karantina mengkarantina hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kambing, lalu seperti apa balai karantina melakukan penyembuhan? Baik, gini Bu ya. Jadi kalau di karantina, ini yang dikarantina istilahnya yang kita lakukan di tempat kita namanya pengasingan, Pak ya, pengasingan pengamatan. Itu khusus untuk yang lalu lintas. Kita dulu pernah ada sekitar 300 ekor untuk pemasukan sapi. Nah, kita lakukan masa pengamatan, pengasingan selama 14 hari untuk melihat apakah ada gejala klinis penyakit di hewan-hewan tersebut. Itu sebelum dilalu lintaskan. Bila ada, nanti bisa kita lakukan perlakuan. Kalau sembuh, sehat, bisa dilalu lintaskan. Tapi apabila tidak sembuh, dimusnahkan. Kita lakukan pemusnahan. Pemusnahannya seperti apa itu Pak Catur? Kita pemusnahan biasa kalau di karantina kalau dibakar dan dikubur. Jadi setiap hewan yang nggak bisa disembuhkan kena penyakit, itu biasanya kita musnahkan. Dan juga mungkin tergantung dari penyakit dari hewan yang yang penyakit apa dari hewan itu ya. Penyakit hewannya. Kalau misalkan antraks harus musnah gitu ya Pak ya? Ya betul Pak, karena itu istilahnya sangat-sangat menular dan juga menular ke manusia kan, dagingnya bisa dikonsumsi. Bisa betul. Nah berarti PMK ini masih bisa disembuhkan ya Pak ya? PMK masih bisa disembuhkan. Itu cara untuk penyembuhannya mulai kapan itu Pak? Kita mulai dari terlihat awal gejala, itu harus cepat-cepat kita kasih istilahnya kayak supporting ya, vitamin, kemudian desinfeksi ke kandang dan hewannya. Kemudian kalau untuk menghindari penyakit bawaan, misalnya penyakit sekunder, nanti infeksi bakteri dan sebagainya, kita lakukan penyuntikan antibiotik juga.
Kalau penanganannya cepat, biasanya bisa sembuh Oke. PMK ini. Jadi tidak usah khawatir Ya, mengenai sebenarnya PMK tidak ini ya. menakutkan, asalkan penanganannya cepat, kemungkinan sembuhnya besar. Sebenarnya kalau untuk kita mencegah itu bukan mencegah karena berbahaya ini, tapi karena mungkin kerugian yang akan dialami Betul. peternak ya, Iya. Pak Kostan ya sama Pak Catur ya. Nah, dibandingkan dengan PMK nih Pak, kalau untuk kasus antraks sendiri Sumatera Selatan apakah juga berpotensi? Kalau di Sumatera Selatan ini belum pernah ada ya laporan dari dinas, mungkin dari masyarakat juga belum pernah ada di Sumsel ini. Jadi di istilahnya Sumatera ini termasuk lebih aman lah untuk penyakit antraks ini. Jadi, tapi bukan dalam artian tidak diwaspadai, Ya, tetap juga ya tetap Pak semuanya. ya. Tetap semua. Kita kan kalau di karantina ini lalu lintas hewan ini kan tergantung dari status dan situasi penyakitnya juga Pak. Jadi misalnya daerah asal ini terjangkit penyakit A, ya kita harus waspada ini. Dengan pencegahannya dengan istilahnya kita pengujian lah. Pengujian laboratorium, misalnya ada dari Jawa nih penyakit tadi antrak ya. Kita misalnya dari Jogja, Boyolali, kemudian di situ biasanya dipersyaratkan nih. Dia harus free dong dari penyakit ini kalau mau masuk tempat kita, seperti itu. Oke. Jadi memang sudah sangat-sangat diperketat sekali Iya, berarti jadi ya, sekarang ini ya Pak ya. Istilahnya karantina itu memberikan jaminan lah. Jaminan bahwa yang dilaluntaskan ini sehat. Sehat ya. Seperti itu. Oke, baik pendengar, Dialog Palembang pagi ini masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan lanjutkan kebersamaan kita pendengar, di mana nanti Anda bisa bergabung 0711369977. Tapi sebelumnya kita jeda dulu untuk yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya. Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan Bu, ini bukan gosip. Terus apa Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh. Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada. Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya. Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya. Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat. Oh gitu. Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar, kebersamaan kita masih dalam Dialog Interaktif Studio Pro 1 RRI Palembang pagi ini ya, bersama ada Bapak Kostan dan juga Bapak Catur untuk hadir menemani Anda. PMK kembali marak. Jadi bagaimana Sumatera Selatan mengantisipasi penyebarannya? Tadi sudah dijabarkan panjang lebar sama Pak Kostan bagaimana usaha para Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan mencegah masuknya dari PMK ini. Dan juga untuk Anda pendengar,
Terima kasih banyak yang sudah bergabung di 0711369977. Dan saat sekarang di studio menunjukkan pukul 8:53 waktu Indonesia Barat. Ini tanpa terasa kita sudah hampir di penghujung kebersamaan. Ada beberapa pertanyaan terakhir, silakan pendengar, satu penelpon lagi silakan sebelum kita tutup. Dan Bapak mungkin Pak Kostan dan juga Pak Catur melihat kondisi sekarang, apakah ini dengan adanya kejadian dari PMK ini apakah juga ada pengaruhnya dari musim gitu loh, dari iklim? Memang kalau di pergantian musim antara kemarau hujan ini memang beberapa penyakit itu sering muncul, terutama penyakit di pernapasan ya. Seperti PMK ini juga kebanyakan muncul di musim penghujan, pergantian musim. Karena memang di pergantian musim ini karena kondisi badan, kondisi tubuh kita ini sepertinya agak turun lah imunnya. Jadi berbagai penyakit itu dapat muncul di musim. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau di pergantian musim dari musim kemarau ke hujan atau sebaliknya pasti ada kecenderungan penyakit itu pasti naik ya itunya ya. Seperti itu. Oke, jadi hal ini sebenarnya bisa diprediksi ya Pak Bisa. ya. Ini apakah akan ada varian-varian lain Pak PMK ini ataukah memang hanya satu jenis itu saja gitu? Semoga saja tidak ada lagi karena di tempat di Indonesia ini kan isinya ada tipenya ya. Kita ada 7 tipe ya di Indonesia ada terkena yang tipe O. Jadi jangan sampai nanti tipe yang lain masuk. Kalau yang paling paling bahaya itu tipe apa itu Pak? Sebenarnya bahayanya sama, tapi Sama, tergantung ya. tempatnya. Ya kan? Oh, seperti itu. Iya. Kita ini di Indonesia sama dengan di India sama. Tipenya sama. Tapi kita juga sudah dengan adanya PMK ini vaksin juga sudah bisa dibuat sendiri sekarang di Indonesia. Ya. Sebelumnya dari mana Pak? Sebelumnya kan kita masih impor. Impor ya. Sekarang udah bisa dibuat sendiri oleh Pusvetma, Pusat Veteriner Farma. Jadi memang Pusvetma ini sebagai tempat untuk pembuatan vaksin. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir ini Pak Kostan, Pak Catur silakan. Perusahaan selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Gun Gondrong Bang. Oh Pak, Bang Gun Gondrong, silakan Bang Gun. Ini agak telat menyimaknya. Itu gitu ya, tapi nggak apa-apa, memang dipersilakan. Dibelah, kan? Silakan Bang Gun. Itu istilahnya penanggulangan untuk PMK untuk para peternak itu gimana gitu kan? Istilahnya penanggulangan kalau sudah mulai terjangkit gitu. Pencegahannya ya. Iya. Oke. Karena beberapa tahun, 2 tahun yang lewat kan saya juga pernah mengalami seperti itu kan. Bang Gun juga termasuk peternak ini Bang Gun ya? Ya ada juga Bang. Oke. Itu sapi kan. Sapi betul. Itu aja Bang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Gun. Penelpon terakhir ini mungkin seperti apa yang ingin kita sampaikan sebagai closing statement ya. Mungkin bisa dijawab dulu. Ini Pak Catur, Pak Kostan, pertanyaannya. Baik untuk Pak Gun ya. Jadi untuk salah satu untuk kita ngomong dulu pencegahan ya, baru nanti penanggulangan. Kalau pencegahan seperti tadi, kita vaksinasi, kita lakukan biosecurity. Nah, kalau untuk penanggulangan berarti kan sudah kena ini. Jadi untuk penanggulangan cepat-cepatlah kalau memang sudah terkena, pisahkan hewan yang kelihatan sudah kena. Jadi kita asingkan, jangan tetap dicampur dengan hewan yang lainnya. Karena memang potensi penularannya kan secara cepat ya. Jadi kita asingkan dulu hewan yang sakit, kemudian kita laporkan ke dokter hewan nih, biar dilakukan pengobatan. Kita lakukan ya di kandang kita sendiri, kita lakukan biosecurity, kita lakukan desinfeksi secara menyeluruh, baik untuk di kandangnya, alat angkutnya, kemudian hewannya, dan juga batasi keluar masuk orangnya. Jangan semua orang masuk keluar masuk ya seperti tadi. Jadi kan entah itu orang dari mana habis nengok hewan yang sakit
ke tempat kita, jadi kita batasi. Jangan kita sok baik lah istilahnya. Peduli ya Pak ya. Tapi sok peduli tapi sebenarnya sebagai penyebar penyakit. Jadi itulah kita batasi. Oke, kalau sudah mendengar selentingan, nah ini harus waspada itu dia. Jangan ngikutin rasa penasaran tadi ya Pak ya. Betul. Pak Kostan mungkin ada yang ditambahin Pak Kostan sebelum Terima kasih, kita Pak. closing statement nih. Silakan Pak Kostan. Ya, kami mengharapkan ya pertama mungkin kepada ya seluruh masyarakat ya, kita himbau seluruh masyarakat. Langsung saja berarti closing statement ya Pak ya, langsung silakan. Seluruh masyarakat, himbauan kami yang pertama kami di Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Sumatera Selatan, kami menjalankan amanah Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Jikalau ada pelaku usaha masyarakat yang melalu lintaskan hewan, ikan, tumbuhan, pertama harus disertai sertifikat dari daerah asal. Yang kedua, melalui pintu-pintu pemasukan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti pintu-pintu pemasukan kalau di Sumatera Selatan ini mungkin dari Lampung sudah ditetapkan itu Pak ya, pelabuhannya. Dia itu mau nyebrang ke Bangka Belitung itu Tanjung Api-Api Pak. Ya, jadi udah itu kalau bandara Bandara SMP 2 Palembang ya, bandaranya itu di situ petugas karantina ada di sana. Jadi harus dilaporkan kepada petugas karantina melalui pintu-pintu pemasukan sudah ditetapkan. Dia itu dilaporkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina. Jadi dan kita dapat kalau sudah dilaporkan kepada petugas karantina, tindakan apa yang harus kita lakukan nanti di sana bisa kita lakukan. Kalau ibaratnya seperti yang Bapak bilang tadi, ada gejala apa semua bisa kita lakukan, tindakan yang harus kita lakukan. Yang berikutnya mungkin kita bisa mengetahui dari barang itu dari mana. Kalau umpamanya ada nanti stake breed atau tiba-tiba kejadian bahwa hewan itu penyakitan, kita bisa tertelusur dari mana asal usul daripada barang tersebut, sehingga kita dapat cepat mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian mungkin jika terjadi hewan atau ternak tersebut di daerah tujuan. Kita bisa langsung mentelusuri dari mana asal usul barangnya. Jadi itu fungsinya petugas karantina. Ya, kita harus mengantisipasi sedini mungkin kejadian-kejadian atau hewan-hewan ternak yang dilalu lintaskan baik antar pulau, antar negara, antara provinsi, untuk meminimalisir semua kegiatan hama penyakit yang dilalu lintaskan. Itu fungsi kita Pak, untuk pencegahan hama penyakit, stressing hama penyakit. Ya, mungkin itu saja Pak. Oke, baik Pak Kostan dan selanjutnya Pak Catur ini supaya closing statement yang disampaikan kepada masyarakat juga terutama bagi peternak ini Pak. Baik, untuk sebagai closing akhirnya ini untuk peternak, kita ini biasanya peternak ini ada yang susah untuk dilakukan vaksinasi. Jadi mulai sekarang sebagai pencegahan utama kita lakukan vaksinasi ternak kita untuk mencegah penyebaran PMK ini. Kemudian patuhi juga aturan-aturan yang ada. Ini biasanya khusus nih saya untuk belantik-belantik ini atau pedagang ini. Ini yang agak susah. Yang nakal-nakal tadi. Agak nakal. Jadi janganlah mendatangkan hewan yang sakit ke tempat kita. Meskipun itu harganya murah. Untuk sekarang saya kira jangan dulu lah. Kita stop dulu yang seperti itu. Mungkin itulah statement terakhir ini terutama untuk pedagang itu tadi. Lebih utamanya balik ke pribadi, ingat dosa ya Pak. Baik Pak Kostan, Pak Catur, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1 pagi hari ini. Semoga apa yang bisa disampaikan tadi bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tapi mungkin kalau misalkan ingin melihat kegiatan-kegiatan dan juga informasi-informasi update dari Balai Karantina ini, apakah bisa langsung ke media sosialnya juga Pak Catur? Bisa, kita selalu update media sosial apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan. Biar tambah ilmunya nanti masyarakat. Betul, nanti di Facebook ada, Instagram ada, di Twitter kayaknya ada juga. Ada ya di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan ya, bisa dilihat di sana. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kostan, Pak Catur. Kita jumpa dengan kesempatan. Terima kasih banyak. Baik pendengar, Bapak Insinyur Kostan Manalu MM
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Selatan, dan juga Dokter Hewan Bapak Catur Setiawan, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan BKHIT Sumatera Selatan untuk Dialog Palembang pagi ini. Saya Haris Ansor masih akan tetap menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.